Saudara, Markas Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat hari ini menggelar konferensi pers perkembangan kasus penyerangan Polsek Ciracas. 65 anggota TNI dari berbagai kesatuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Komandan Puspom TNI AD Letjen Dodi Wijanarko. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, Mapolsek Ciracas diserang dan dirusak oleh sejumlah anggota TNI. Peristiwa ini berawal dari kabar bohong adanya satu anggota TNI yang mengalami pengeroyokan. Padahal setelah diselidiki, korban hanya mengalami kecelakaan sepeda motor tunggal. Apa saja keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto. Elgin, sejauh ini apa saja hasil dari penyelidikan dan konferensi pers yang telah dilakukan oleh Puspom TNI AD? Ya, selamat siang Gino dan juga saudara. Terkait dengan hasil yang sudah diberikan saat konferensi pers yang baru saja sudah digelar, memang total ada 65 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Dan Puspom. Dan memang dari total ini sudah ada 119 anggota yang diperiksa. Untuk lebih jelasnya berikut keterangan langsung dari Dan Puspom AD Letjen TNI Dodi Wijanarko. Satu, yang sudah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 90 personil terdiri dari 38 satuan. Dua, yang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan ditahan sebanyak 57 personil terdiri dari 25 satuan. Tiga, 33 personil sementara dikembalikan karena murni sebagai saksi. 4, saksi sipil yang sudah diperiksa sebanyak 50 orang. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya memang ini ada 119 anggota TNI yang diperiksa yang terdiri dari tadi sudah dijelaskan ada 90 dari TNI AD dengan total 57 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan dan 33 ini sudah dikembalikan dan sebagai saksi. Dan untuk 29 orang ini berasal dari Puspom AU dan juga AL dengan total 10 dari Angkatan Laut dan 19 dari Angkatan Udara. Untuk dari Angkatan Laut ini ditetapkan 7 tersangka dan juga dari Angkatan Udara ini 1 tersangka. Sementara untuk 50 saksi ini sudah diperiksa dan sebagai catatan lagi ada 3 saksi yang dimana juga mengalami penganiayaan yang hingga saat ini 2 diantaranya masih dilakukan perawatan di RSPAD Gatot Subroto dan 1 orang saksi sudah dinyatakan sembuh dan sehat dan juga sudah dimintai keterangan. Dan dikatakan oleh Dan Puspomat bahwa memang untuk tersangka atau penambahan tersangka ini masih terus didalami oleh Dan Puspomat sendiri untuk bisa kemudian apakah ditelusuri latar belakang penyerangan dari Mapolsek Ciracas dan juga sekitarnya. Juno. Elgin, untuk saat ini apakah sudah ada keterangan resmi juga dari Puspom AD terkait dengan proses ganti rugi terhadap para korban? Kan kita juga mengetahui bahwa pada saat penyerangan tersebut sejumlah pedagang ataupun warga di sekitar mengalami perusakan dari barang-barang yang berada di dekat lokasi Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Ya, terkait dengan proses ganti rugi ini ada catatan juga di mana ada 23 orang yang mengalami penganiayaan dan juga ada sekitar 109 orang yang mengalami pengerusakan material. Dan di mana 13 diantaranya ini juga mengalami penganiayaan serta pengerusakan material. Dan juga tadi Dan Puspomat mengatakan bahwa sudah melakukan ganti rugi ini sebanyak 407 juta rupiah yang sudah dikeluarkan dari ditalangi terlebih dahulu oleh TNI AD yang nanti kemudian akan dibayarkan oleh tersangka. Dan terkait dengan pedagang-pedagang yang gerobak-gerobak yang dirusak, ini sudah dilakukan pergantian agar mereka bisa melakukan kegiatan atau aktivitas berikutnya. Juno. Baik, hingga saat ini
Pihak TNI AD telah mengeluarkan 778 juta lebih untuk ganti rugi bagi warga ataupun para pedagang yang mengalami kerusakan ataupun penganiayaan. Dan saat ini ada 65 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penyerangan Mapolsek Jakarta Timur pada akhir Agustus lalu. Terima kasih rekan Elgin Fridianto dari Mapus POM TNI AD Jakarta.